Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Dwi Ardianingsi dari Prodi PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Saya akan menjelaskan pengertian tentang lingkungan dan cara menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui atau bahkan memahami mengenai apa yang disebut dengan lingkungan. Nah, berbicara mengenai lingkungan, apakah kita pernah mengetahui pengertian lingkungan secara teori? Pengertian lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai kombinasi dari berbagai unsur fisik meliputi sumber daya alam seperti flora dan fauna, air, tanah, mineral, serta energi matahari. Lingkungan juga mencakup hal-hal yang diciptakan manusia termasuk bagaimana cara mengelola lingkungan fisik. Lingkungan terdiri dari dua komponen yang bersifat biotik dan abiotik. Komponen biotik merupakan segala hal yang memiliki nyawa, seperti manusia, hewan, tumbuhan, serta mikroorganisme berupa virus dan bakteri. Sedangkan komponen abiotik adalah segala hal yang tak bernyawa seperti air, udara, tanah, cahaya, iklim, kelembapan, dan suara. Manusia sebagai makhluk yang berakal tidak hanya sebatas menggantungkan hidup pada lingkungan, tetapi juga bisa memanfaatkan lingkungan untuk mengembangkan kehidupannya. Berikut ini beberapa fungsi dan manfaat lingkungan bagi manusia selain menjadi tempat tinggal. 1. Sebagai media untuk menghasilkan kebutuhan pokok manusia, khususnya berupa keperluan sandang, pangan, dan papan. Sumber energi yang diperlukan misalnya membuat listrik bertenaga cahaya matahari. Tempat untuk manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan interaksi dan sosialisasi. Sumber mineral yang bisa dimanfaatkan kembali untuk membantu kelangsungan makhluk hidup khususnya manusia, dan media untuk membentuk ekosistem serta melestarikan flora, fauna, dan berbagai sumber alam lainnya yang perlu dilindungi. Segala sesuatu yang digunakan dan dimanfaatkan pasti mempunyai risiko untuk mengalami kerusakan, tidak terkecuali lingkungan hidup. Secara umum, ada dua faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup. Kedua faktor tersebut adalah faktor alam yang terjadi secara alami dan faktor buatan yang terjadi akibat campur tangan manusia. Kita sebagai manusia bisa mencegah dan mengatasi adanya bencana alam di sekitar kita. Hanya dengan hal kecil sekalipun kita akan berhasil memerangi bencana alam yang juga disebabkan oleh ulah manusia. Kita bisa melakukannya mulai dari lingkungan sekitar kita. Berikut beberapa contoh menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal kita. Mulai dari lingkungan rumah, hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah menjaga kebersihan rumah dan halaman. Kebersihan rumah dan halaman membuat kita terbiasa untuk membersihkan lingkungan lainnya. Keberadaan sampah tak akan pernah habis selama keberadaan manusia tetap ada. Bahkan jumlah manusia dari tahun ke tahun terus meningkat. Agar sampah tak menjadi polemik berkepanjangan bagi manusia, ada baiknya mulai menjaga lingkungan. Salah satunya dengan menyapu. Mengapa menyapu? Karena salah satu membersihkan sampah adalah menyapu. Selain membuat lingkungan menjadi bersih, menyapu juga membuat tubuh kita sehat. Hal terpenting dalam menjaga lingkungan adalah untuk tetap membiasakan hal-hal baik seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya. Jangan membiarkan sampah bertebaran di mana-mana tanpa peduli untuk membuang di tempatnya.
Selain menyapu, memilah sampah juga bisa menjaga lingkungan sekitar kita, misalnya sampah plastik. Membakar sampah plastik akan menimbulkan racun dan pencemaran udara, sementara menimbun sampah plastik juga akan mencemari tanah. Apalagi beberapa dari kita mungkin masih sering menggunakan botol, sedotan, dan kantong plastik hanya untuk beberapa jam saja. Padahal barang-barang olahan plastik seperti itu memerlukan waktu lama untuk terurai dan menyumbang cukup besar bagi pencemaran sampah plastik di lingkungan sekitar. Pilihan paling mudah, kita harus memulai mengurangi penggunaan plastik agar membawa dampak positif pada kesehatan dan kelestarian lingkungan sekitar. Kita juga bisa mendaur ulang sampah plastik. Selain menyapu dan memilah sampah, menanam tanaman atau pohon juga termasuk menjaga lingkungan sekitar. Penghijauan merupakan suatu usaha untuk menanam pohon dan tumbuhan di tempat yang dianggap bisa menjadi tumbuh kembang tumbuhan tersebut. Peran dan fungsi dari penghijauan adalah sebagai paru-paru lingkungan atau kota yang sangat diperlukan kita sebagai makhluk hidup untuk bernafas, sebagai pengatur lingkungan. Selain itu juga sebagai keindahan, kesehatan, dan lain-lain. Dengan menanam satu pohon saja, pohon tersebut dapat berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, juga mengurangi zat karbon. Penghijauan dapat mencegah efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah penumpukan gas karbon dioksida pada atmosfer yang menyebabkan atmosfer menjadi bolong, tapi pohon dapat mencegahnya. Penghijauan dapat mencegah terjadinya erosi. Pohon yang memiliki akar serabut dapat berfungsi untuk mencegah erosi yang menyebabkan tanah longsor. Selain itu, pepohonan akan melindungi tanah agar tidak rapuh. Penghijauan dapat melindungi satwa lingkungan hijau seperti hutan kota menjadi habitat berbagai jenis hewan yang langka maupun yang tidak. Penghijauan untuk hutan kota akan menyelamatkan populasi satwa langka yang berperan dalam sistem ekologi lingkungan. Alam yang indah ini perlu kita cintai karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tiada bandingnya dan tidak ada gantinya. Alam perlu dijaga dan jangan sampai merusaknya. Merusak alam merupakan tindakan yang tercela karena akan mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Dengan mencintai alam, maka kita akan peduli dengan lingkungan alam sekitar kita. Segala kebutuhan dan keperluan hidup, makhluk hidup di dunia ini adalah dari alam. Maka dari itu, alam harus dijaga kelestariannya supaya kebutuhan hidup makhluk hidup yang ada di bumi kita ini terpenuhi. Mari kita mulai penghijauan dari yang paling mudah, yaitu menanam tanaman di sekitar lingkungan kita, dan mulailah peduli terhadap bumi yang kita tinggali demi kepentingan bersama. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.